Oke, pertanyaan kedua adalah, if God knows everything, He knows that one of us would enter hell, fire, why He still created us anyway? Isn't it a sign, a form of not loving, barbaric? We can respond by using the bicycle argument. Ini juga udah pernah dibawain oleh salah satu ustadz di YouTube sebenarnya. Gue sebagai seorang ayah, gue membelikan anak gue yang masih kecil umur 5 tahun. Waktu itu gue beli sepeda, gue belikan anak gue sepeda waktu itu umur dia masih 4 tahun, karena gue tahu sepeda itu bagus buat dia, bagus buat pertumbuhannya, karena dia akan menggunakan otot-otot kakinya untuk lebih sering digunakan. Overall is good for my kid, meskipun gue tahu anak gue mungkin akan cedera, terluka, jatuh dari sepeda, hal yang normal. Tapi lagi-lagi karena manfaatnya jauh lebih banyak daripada bahayanya, maka gue belikan sepeda itu. Oke, ini memang jawaban yang sangat-sangat sederhana ya. Dan sayangnya aktual yang terjadi di dunia ini adalah ada begitu banyak kompleksitas yang memprihatinkan. Kayak saudara-saudara kita di Palestina. Kenapa Allah ciptakan mereka kalau Allah udah tahu bahwa mereka akan mengalami kemalangan hidup yang sangat memprihatinkan dibandingkan hamba-hambanya yang lain. Ini pernah dijawab oleh salah satu ustadz, jadi gue nggak akan sampaikan secara spesifik, cuman gue mau jawab dengan ilustrasi yang lain. Semuanya itu ada hikmahnya. Gua elaborate. Yang belakangan viral ini penjual teh ya. Dia saat ini ditakdirkan sebagai seorang penjual teh, dan pada waktu tertentu juga ditakdirkan untuk ditertawakan oleh banyak orang, ya kan? Ya lu tau lah. Tapi lihat dari buruknya episode kehidupan dia saat itu ya, ternyata ada hikmah yang luar biasa setelahnya. Kalau nggak salah dia dapat duit beratus-ratus juta apa sampai 1 miliar gitu. Jadi poinnya adalah ya, kesengsaraan, kemalangan itu memang terjadi, dan Allah pasti tahu itu akan terjadi. Tapi dengan kemahabijaksanaannya, dengan kemahapengetahuannya, Allah bisa melihat masa depan. Kemalangan ini tuh nggak seberapa dibandingkan return of investment-nya. Dan yang tricky mungkin adalah the fact that Allah does not reveal His hikmah in each events we experience in our lives. Ya, mungkin alasannya karena kalau kita tahu setiap hikmah yang ada di balik sebuah musibah, maka semua manusia akan lulus ujian. Ya, lu bayangin aja kalau misalkan lu kena tipu, uang lu dibawa kabur oleh orang kepercayaan lu 1 miliar gitu. Tapi lu dikasih kisi-kisi sama Allah. Ikhlaskan, berdoa denganku, dan percaya padaku bahwa esok your loss will be written back in the form of a bundle of benefits. Bisa uang juga yang jauh lebih banyak dari 1 miliar yang lu hilangin. Maka ya lu akan biasa aja, nggak ada efeknya kemalangan, kesengsaraan itu. Ya lu nggak akan termotivasi untuk bersabar, untuk belajar, praktek langsung nilai-nilai tawakal, berserah diri, nilai-nilai kesabaran, and other good morals. But again, it's as expected. Kebanyakan dari kita, dan sering kali juga kita nggak tahu apa hikmah di balik setiap cobaan dalam hidup kita, tapi pasti akan selalu ada. Kalau kita dikasih tahu Allah apa hikmahnya, alhamdulillah. Kalau enggak, ya udah, insya Allah lain waktu kita akan tahu kenapa. Mungkin nanti di surga kita tanya-tanya Allah gitu kan, kenapa saya diciptakan seperti ini, kenapa saya datang dari keluarga broken home misalnya. So itu tadi, overall is good and everything happens for a reason. There is always hikmah, good reason behind it. Maka ya Allah tetap ciptakan manusia. Wah, gue ngomong kayak asisten Allah. Enggak bermaksud ke situ. Poinnya ini adalah hanya karena Allah tahu sesuatu bukan berarti Allah memandatkan pengetahuannya kepada ciptaannya. Just because Allah knows something does not mean He imposes it. It's not automatically an assignment, automatically a perintah, an order.
ini nyambung sama poin yang di awal-awal tadi. Allah mencatatkan setiap takdir manusia itu dalam bentuk deskripsi, bukan perintah. Ya kayak seorang guru juga, dia tahu mana muridnya yang akan lulus ujian, mana yang enggak lulus ujian, dan hanya karena guru itu bisa memprediksi mana yang enggak lulus ujian, tidak menjadikan guru tersebut seorang dengan karakter yang buruk, karena udah tahu muridnya akan gagal, masih aja dikasih ujian. Lah kenapa jadi gurunya yang salah? Salahkan muridnya yang mungkin nggak serius belajar, sering bolos, sering ngelawan, belagajul, belagu, sombong, atau kalau gue boleh tanya balik, apakah lu berpikir, berasumsi, atau beranggapan lebih baik untuk Tuhan itu tidak maha mengetahui, tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan? Bukankah kondisi ini itu jauh lebih chaotic? Bagaimana mungkin lu bisa sepenuhnya menyerahkan diri lu bergantung pada sebuah entitas, sosok yang powerless, yang nggak tahu apa-apa, yang nggak punya kekuatan, power, kemampuan. Oke, yang terakhir ngomongin tentang apa manfaatnya mengadopsi cara berpikir yang Islami untuk pemeluknya. Dua hal. Secara filosofi, Islam mengajarkan bahwa setiap apapun yang terjadi dalam hidup manusia itu akan selalu baik. Tahu ya hadisnya? Alangkah menakjubkan, meaningful, purposeful, fulfilling kehidupan umat muslim. Kalau dia ditimpa musibah, dia bersabar. Dan sabar itu morally is good, baik untuknya. Dan kalau dia diberikan kecukupan, kelebihan, dia bersyukur. Dan syukur itu juga baik buatnya. Nggak ada yang buruk, semuanya baik. Kalau kita melihat dari kacamata Islam. Dan dari sisi psikologi, Islam mengajarkan kita untuk optimis dan resilient. Dan gue pikir dua karakter ini sudah cukup untuk kita mengarungi, menjalankan setiap lika-liku kehidupan. Mengajarkan optimisme karena kita tahu setiap kejadian yang menimpa kita itu akan selalu baik. Bahkan kalaupun secara indera itu buruk, kayak kehilangan orang yang kita cintai, kita percaya kan selalu ada hikmah baik di baliknya. Apalagi kalau kita bersabar, akan ada return of investment yang sangat worth it. Mengajarkan kita untuk resilient, untuk kuat setiap ditempa, dipukul, malah bangkit jauh lebih kuat. Ya karena Islam mengajarkan bahwa segala sesuatu itu ada ujungnya. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian, dan hanya mereka yang berbuat baik, taat, dan bersabar that will enjoy all the benefits, rewards that they will get, kalau nggak sekarang di dunia ini, kalau nggak di alam akhirat nanti.